Halo semua, perkenalkan nama saya Niketut Hendrayani dengan NIM 2317041183. Saya dari kelas 2G. Nah, di sini dalam rangka menyelesaikan UAS manajemen operasi saya akan menjelaskan satu materi yang pernah diajarkan, yaitu mengenai supply chain management. Supply chain Nah, sebelum management kita atau membahas lebih manajemen dalam rantai mengenai pasokan supply chain management, merupakan sebuah sebelumnya sistem apa sih supply integrasi chain antara management itu? fungsi maupun lintas organisasi dalam hal produksi dan mengantarkan produk ke pelanggan distribusi, di mana sistem ini fokus pada proses aliran barang atau jasa, entah itu dari supplier, manufaktur, retailer, hingga konsumen yang merupakan satu kesatuan yang saling terhubung tanpa pembatas dan berlangsung secara transparan. Secara sederhana, konsep SCM ini adalah strategi terkait kegiatan produksi, shipping, dan distribusi produk barang atau jasa dari perusahaan sampai kepada pelanggannya. Konsep ini dilakukan untuk melihat pengelolaan seseorang atau tim dalam meningkatkan skala produktivitas, kualitas, dan efisiensi operasional dalam perusahaan tersebut. Nah, dapat dikatakan pula bahwa manajemen rantai pasokan atau SCM ini adalah proses pengelolaan aliran barang dan jasa dari suatu bisnis, termasuk setiap langkah yang terlibat dalam mengubah bahan mentah dan komponen menjadi produk akhir dan mengantarkannya ke pelanggan akhir, di mana SCM yang efektif dapat membantu merampingkan aktivitas perusahaan untuk menghilangkan pemborosan, memaksimalkan nilai pelanggan, dan mendapatkan keunggulan kompetitif di pasar. Namun, supply chain management ini ternyata berbeda loh dengan supply chain atau rantai pasokan. Supply chain adalah jaringan antara perusahaan dan pemasok saja. Sementara supply chain management adalah suatu rangkaian dari proses pengelolaan, pemasok, dan pelanggan. Sistem ini muncul sebagai fondasi yang mendukung kebutuhan konsumen sesuai bisnis. Nah, secara sederhananya, supply chain ini tidak sekompleks dari SCM. Nah, untuk memperoleh keunggulan di pangsa pasar, ada dua metode pendekatan yang dapat digunakan perusahaan untuk proses produksi hingga ke distribusi tahap akhir. Nah, dua metode itu yaitu Pull-based model adalah dan proses push-based produksi mode. dan penyediaan Nah, barang untuk yang penjelasannya dilakukan dapat atas simak di dorongan dari video berikut permintaan ini. pelanggan secara aktual. Sistem full memandang pelanggan adalah siapa saja yang membutuhkan hasil pekerjaan perusahaan. Sedangkan fast-based model adalah sistem fast bisa digabungkan dengan sistem MRP atau Material Requirement Planning, sehingga kegiatan manufaktur direncanakan berdasarkan prediksi pasar atau market forecast daripada permintaan pelanggan yang sebenarnya. Nah, dalam SCM ini tentu terdiri dari beberapa komponen. Nah, komponennya itu terdiri dari 7, di mana akan Dalam ada praktiknya, plan SCM hingga memiliki collateral. sejumlah Nah, untuk komponen penjelasan dalam lebih dalamnya, pelaksanaannya. simak di video Komponen berikut ini ini. tidak hanya melibatkan manufaktur dan supplier, tetapi melibatkan banyak pihak termasuk retailer, wholesaler, produsen, sampai konsumen. Nah, komponen-komponennya antara lain, yang pertama ada plan atau rencana. Kesuksesan SCM dapat direncanakan lewat proses penentuan strategi dan tujuan dari proses perumusan. Tentu saja untuk mencapai efisiensi serta efektivitas pada biaya dan kualitas produk. Yang kedua yaitu source atau sumber. Dalam konteks ini, perusahaan wajib memilih supplier bahan baku terbaik, sehingga sangat perlu untuk dapat menetapkan harga yang masuk pasar, mengelola pengiriman, pembayaran bahan, hingga menjaga hubungan baik dengan supplier. Sebab tanpa ini semua, bahan baku yang terbaik sekalipun akan terasa sia-sia karena tidak bisa dimaksimalkan. Selanjutnya adalah production. Nah, dapat dikatakan ini adalah fase yang sangat penting dalam keseluruhan proses SCM, yaitu bagian production. Penting untuk melakukan penyusuan jadwal aktivitas yang dibutuhkan dalam proses produksi, uji coba, pengemasan, hingga persiapan pengiriman produk yang berupa barang ataupun jasa. Selanjutnya yaitu penyimpanan.
Ketika bahan baku sudah diterima, maka tahapan pada proses supply chain management adalah pemeriksaan kualitas bahan di gudang. Pada tahap ini, tim gudang harus memastikan bahwa bahan baku yang digunakan sesuai standar dan menyisihkan bahan yang tidak memenuhi kualitas. Selanjutnya itu distribution. Produk barang atau jasa yang sudah dihasilkan selanjutnya harus didistribusikan. Maka penting juga untuk pengelolaan gudang penyimpanan, memilih distributor pengiriman hingga sistem pembayarannya. Selanjutnya adalah konsumen. Tujuan utama dari supply chain management adalah bagaimana kita memenuhi kebutuhan dari konsumen. Ketika barang atau produk sudah sampai ke tangan konsumen, maka konsumen berhak untuk menilai sebagai bentuk dari kepuasan pelanggan. Dan yang terakhir yaitu return atau pengembalian. Selain mendapatkan return berupa uang atau balas jasa yang sifatnya sudah pasti akibat adanya pemenuhan kebutuhan konsumen, penting juga untuk membuat jaringan yang fleksibel dan responsif terhadap produk kita. Misalnya adalah layanan aduan, focus group discussion atau gathering di sejumlah momentum, sehingga kita bisa mengetahui performa bisnis yang sudah dilakukan, apakah sesuai dengan tujuan awal SCM yang ditetapkan. Setelah mengetahui mengenai pengertian dari SCM, pendekatannya serta komponen pendukungnya, sebenarnya apa sih tujuan perusahaan menerapkan sistem Supply chain SCM management ini? memastikan Dan apa berbagai pihak manfaat yang yang akan terlibat didapatkan dalam proses perusahaan tersebut jika melakukan bekerja dengan baik? sama secara efektif dan efisien. Tujuan gagasan ini adalah untuk melihat bagaimana pengelolaan seseorang atau tim dapat meningkatkan produktivitas, kualitas, dan efisiensi operasional perusahaan. Nah, sedangkan manfaat dari supply chain management adalah dapat memberikan kepuasan pelanggan, meningkatkan pendapatan, menurunkan biaya, pemanfaatan aset yang semakin tinggi, peningkatan keuntungan dan perusahaan semakin membesar. Nah, itu dia tujuan dan manfaat dari penggunaan SCM. Para perusahaan menggunakan SCM ini dalam rangka menaikkan profitabilitas dan juga mengefisiensikan biaya dalam masa produksi mereka. Baik, itu dia penjelasan mengenai Supply Chain Management atau SCM. Sekian video penjelasan dari saya. Terima kasih sudah menonton. Bye-bye.